Umumnya, banyak orang Kristen terkecoh dengan saksi-saksi Yehova, karena menganggap mereka sebagai sebuah gerakan agama Kristen. Hal ini disebabkan, karena saksi Yehova membawa Alkitab, dan berbicara tentang Tuhan Yesus. Faktanya, tidak. Gerakan saksi-saksi Yehova, bukanlah sebuah gerakan Kristen, tetapi sebenarnya adalah sebuah kultus berkedok agama Kristen. Dan jika Anda tidak tahu apa itu kultus, klik link video kanan atas, untuk penjelasan tentang kultus. Dan ciri-ciri dari sebuah kultus adalah, memanfaatkan teknik propaganda secara luar biasa, untuk mengembangkan dirinya. Nah, untuk membuktikan organisasi Menara Pengawal memanfaatkan teknik propaganda, maka dalam video kali ini, saya akan membicarakan dua hal tentang ajaran saksi Yehova yang didasarkan pada propaganda, yaitu: pertama adalah, bagaimana organisasi Menara Pengawal menerapkan teknik propaganda kepada para anggotanya, maupun calon korbannya. Dan kedua, bagaimana organisasi ini menargetkan sisi emosional, dibandingkan sisi logika, untuk mengecoh para korbannya. Dan semua bukti-bukti itu didasarkan kepada majalah terbitan Lembaga Menara Pengawal, yaitu Sadarlah, edisi tanggal 22 Juni tahun 2000, yang berjudul, Haruskah Anda Mempercayai Segala Sesuatu Yang Anda Dengar? Halaman 9, mengatakan, jangan jadi korban propaganda. Orang bodoh percaya segala sesuatu. Amsal 14, ayat 15. Ada perbedaan yang besar antara pendidikan dan propaganda. Pendidikan menunjukkan caranya berpikir. Propaganda memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan. Pendidik yang baik menyajikan setiap sisi permasalahan dan merangsang diskusi. Para propagandis tak henti-hentinya memaksa Anda mendengarkan pandangan mereka dan menghindari diskusi. Motif mereka seringkali tidak tampak. Mereka menyeleksi fakta-fakta, memanfaatkan yang berguna, dan menyembunyikan yang lain. Mereka juga menyimpangkan dan membengkokkan fakta, spesialis dusta, dan hal-hal yang tidak seluruhnya benar. Target mereka adalah emosi Anda, bukan kesanggupan berpikir Anda yang logis. Marilah kita bahas satu persatu ketiga poin tersebut. Poin yang pertama, motif mereka seringkali tidak tampak. Nah, apa sih motif saksi-saksi Yehova berkeliling dari rumah ke rumah? Jika Anda bertanya kepada saksi-saksi Yehova, apa sih motif atau tujuan mereka berkeliling dari rumah ke rumah? Maka saksi Yehova itu akan menjawab dengan beberapa jawaban. Seperti misalnya, ingin memberitakan kabar baik, dan lain-lain alasan. Tetapi mereka tidak akan menyampaikan motif utama mereka yang sebenarnya, yaitu mereka ingin Anda bergabung dengan mereka untuk menjadi seorang saksi Yehova. Mengapa mereka menyembunyikan motivasi mereka? Sederhana. Jika saksi Yehova berkata bahwa mereka ingin mengajak Anda bergabung menjadi seorang saksi Yehova, dan setelah Anda menjadi seorang saksi Yehova, maka Anda diwajibkan untuk berkeliling dari rumah ke rumah, tanpa beroleh bayaran sepeser pun untuk merekrut orang lainnya, maka Anda pasti akan menolaknya, dengan mengatakan bahwa Anda sudah bergereja, atau memiliki keyakinan sendiri. Tetapi, jika saksi Yehova mengatakan kepada Anda, bahwa mereka ingin memberitakan kabar baik, maka Anda kemungkinan besar bersedia mendengarkan mereka, dan bahkan bersedia belajar Alkitab dengan mereka. Untuk membuktikan tujuan utama saksi Yehova keliling dari rumah ke rumah, silakan saksikan video nomor 66. Sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu perbedaan antara pendidikan dan propaganda. Saksi Yehova yang mengunjungi rumah Anda akan menawarkan program belajar Alkitab secara gratis. Apakah Anda belajar Alkitab? Tidak. Anda tidak belajar Alkitab, melainkan Anda belajar sebuah buku terbitan Lembaga Menara Pengawal, sebagai buku panduan. Waktu dulu,
Saya belajarnya melalui buku, berjudul, Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan. Sekali lagi saya katakan, yaitu, meskipun saksi-saksi Yehuwa mengatakan kepada Anda bahwa Anda akan belajar Alkitab, tetapi sebenarnya Anda tidak belajar Alkitab, melainkan buku-buku terbitan Lembaga Menara Pengawal sebagai panduannya. Bagi saksi Yehuwa, apa yang mereka pelajari adalah Alkitab, tetapi bagi kita, orang yang memahami teknik metode propaganda, apa yang dikerjakan saksi Yehuwa bukan belajar, melainkan merupakan sebuah proses indoktrinisasi. Mengapa saya katakan bahwa metode belajarnya saksi Yehuwa adalah metode teknik propaganda? Mari kita perhatikan kutipan dari majalah Sadarlah berikut ini. Ada perbedaan yang besar antara pendidikan dan propaganda. Pendidikan menunjukkan caranya berpikir. Propaganda memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan. Pendidik yang baik menyajikan setiap sisi permasalahan dan merangsang diskusi. Nah, apa yang saksi Yehuwa katakan sebagai belajar Alkitab sebenarnya merupakan proses teknik propaganda, karena buku panduan itu memberitahu mereka apa yang harus dipikirkan. Sedangkan jika proses belajar atau mendidik yang benar adalah caranya berpikir. Untuk contoh konkretnya, saya berikan contoh caranya proses belajarnya saksi-saksi Yehuwa melalui buku panduan mereka yang berupa tanya jawab. Misalnya, di dalam buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan, di paragraf nomor 4, ada dua buah bagian, materi pelajaran dan pertanyaan. Paragraf itu mengatakan, Paragraf 4. Pertanyaan. Apa arti gelar Mesias dan Kristus? Lama sebelum Yesus lahir, Alkitab menubuatkan kedatangan pribadi yang akan Allah utus sebagai Mesias atau Kristus. Gelar Mesias dari bahasa Ibrani dan gelar Kristus dari bahasa Yunani, kedua-duanya berarti pribadi yang diurapi. Pribadi yang dijanjikan ini akan diurapi, artinya dilantik oleh Allah untuk memegang kedudukan yang istimewa. Di pasal-pasal berikutnya, kita akan belajar lebih banyak tentang kedudukan penting Mesias dalam menggenapi janji-janji Allah. Kita juga akan belajar tentang berkat-berkat yang dapat Yesus berikan kepada kita sekarang juga. Namun, sebelum Yesus lahir, banyak orang tentu bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi Mesias? nah, setelah dibacakannya materi pelajaran itu, maka pelajar Alkitab yang sedang belajar akan menjawab pertanyaan paragraf 4 yang berbunyi, Apa arti gelar Mesias dan Kristus? lalu, pelajar itu akan menjawab sesuai dengan apa yang tertera di dalam materi pelajaran yang baru dibacakan itu. Dan, jawabannya itu boleh disampaikan dengan kata-katanya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, model belajar Alkitab yang seperti saksi-saksi Yehuwa ini, apakah termasuk dalam kategori pendidikan yang menunjukkan caranya berpikir? Atau propaganda, yaitu memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan? Jelas ini adalah propaganda, yaitu memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan. Atau lebih tepatnya, adalah membeo atau mengikuti apa yang menjadi materi pelajaran. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret dari konsep pendidikan yang benar, yaitu menunjukkan bagaimana caranya berpikir. Dulu, saat belajar dengan saksi-saksi Yehuwa, saya pernah mengusulkan agar kita belajar Alkitab saja, tidak melalui buku panduan milik saksi Yehuwa. Saya mengusulkan agar kita bersama-sama membahas kitab Yohanes pasal 1, dari ayat 1 sampai 18. Kita bahas secara utuh ayat per ayat, dan mendiskusikan secara bebas ayat-ayat tersebut. Nah, mendengar usulan saya itu, saksi Yehuwa agak bingung, dan mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak pernah membahasnya secara demikian,
sehingga akhirnya mereka menolak proses belajar Alkitab usulan saya itu. Jadi, sudahkah Anda memahami perbedaan antara pendidikan dan propaganda? Oleh karena itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang saksi Yehova baca dan pelajari adalah buku atau majalah Menara Pengawal. Saksi Yehova tidak membaca ataupun tidak mempelajari ataupun tidak merenungkan Alkitab. Jika saksi Yehova mempelajari Alkitab, maka mereka berani mempelajarinya secara utuh, ayat demi ayat. Nah, sekarang kita kaji kasus di dalam salah satu sesi di Perhimpunan Saksi-Saksi Yehova, yaitu sesi tanya-jawab saat di dalam pembahasan majalah Menara Pengawal. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada seorang saksi Yehova menjawab topik bahasannya itu tidak sesuai? Nah, ini menariknya, yaitu kita akan mendengar dua buah kesaksian dari saksi-saksi Yehova. Dan inti kesaksian dari dua orang ini memiliki pola yang jelas sama, yaitu setiap saksi Yehova tidak diperbolehkan memberikan jawaban yang bertentangan dengan topik paragraf majalah Menara Pengawal. Sekarang, mari kita dengar kesaksian pertama dari Saudari Runi, seorang mantan saksi Yehova, yang ayahnya adalah seorang penatua. Dan Saudari Runi sudah beberapa kali bersaksi di channel ini, yaitu video nomor 172 dan 173. Mari kita dengar kesaksiannya. Biasanya diarahkan untuk menjawab berdasarkan paragraf yang dibaca. Di awal pembahasan, selalu ada himbauan untuk menjawab secara singkat dan padat. Jika tidak sesuai jawabannya, paling hanya dibilang, "Terima kasih." Pengalaman saya sendiri sih, kalau ada kritik atau pertanyaan, ayah saya selalu bilang, "Terima saja, udah pengaturan." Kita tidak diberi tugas untuk mempertanyakan kenapa begini dan kenapa begitu. Percaya saja. Saya beberapa kali suka mengkritik soal pengaturan organisasi ke istri penatua. Akibatnya, saya dicap kritis, tapi dengan kesan negatif. Dan sekarang, mari kita dengar kesaksian yang kedua, yang lebih ekstrim dari seorang saksi Yehova non-aktif. Kesaksian beliau bisa Anda saksikan di video nomor 49, dan saya juga perlu informasikan, bahwa peristiwa pengusiran orang tua dari rumahnya sendiri, terjadi saat berhimpun secara Zoom. Jika perhimpunan dilakukan secara fisik, tentunya kasus ekstrim seperti itu tidak terjadi. Sebuah keluarga semuanya adalah saksi-saksi Yehova. Kejadian ini baru saja terjadi, dan agar Anda mengerti situasinya, saya jelaskan sedikit. Keluarga ini, kakak tertua adalah seorang non-aktif saksi Yehova, dan salah satu adiknya adalah seorang penatua. Di dalam sebuah sesi tanya-jawab majalah Menara Pengawal, ayahnya itu menjawab pertanyaan dalam sesi tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di majalah itu, atau bertentangan dengan apa yang tertera di majalah itu. Tetapi reaksi sang anak, yaitu penatua, sungguh mengejutkan. Mari kita dengar. Munafik penatua saksi Yehova, jelas-jelas hari ini berhimpun selama 3 jam, isinya kasih, baik saat khotbah maupun saat pembahasan Menara Pengawal. Tapi saat si penatua tersebut yang adalah adik saya dan papa saya, terlihat memberikan komentar di perhimpunan sesuai fakta dan tidak seperti yang diinginkan badan pimpinan yang diwakili oleh penatua tersebut, maka marahlah membabi buta si adik saya yang adalah penatua tersebut. Adik saya berkata dengan kasar, penuh kebencian, berakhir dengan kalimat, "Pergi dari rumah jika tidak mengikuti aturan Yehova." Alangkah luar biasa kejam dan sadisnya pengaruh ajaran organisasi saksi-saksi Yehova ini. Sementara padahal rumah yang ditempati si penatua tersebut adalah rumah papa saya. Penatua tersebut menumpang sebagai anak. Ini benar-benar kejahatan luar biasa. Dan tahukah Anda, bahwa tidak memperbolehkan seseorang memiliki pandangan yang bertentangan, atau berbeda, saat adanya suatu pelajaran, sebenarnya, bukan sebuah pendidikan,
melainkan sebuah teknik propaganda. Mari kita kembali melihat majalah Sadarlah itu, yang mengatakan, para propagandis tak henti-hentinya memaksa Anda mendengarkan pandangan mereka, dan menghindari diskusi. Nah, apa yang terjadi adalah, para pemimpin saksi-saksi Yehuwa adalah propagandis ulung, yang tidak henti-hentinya memaksa anggotanya, untuk mendengar pandangan mereka, dan tidak merangsang sebuah diskusi. Padahal jika suatu pendidikan yang baik, seharusnya pemimpin saksi Yehuwa, mengizinkan terjadinya suatu diskusi, agar setiap sisi permasalahan dipahami, terpecahkan, dan setiap pertanyaan terjawab. Tetapi sayangnya, organisasi Menara Pengawal adalah sebuah kultus berkedok agama Kristen, yang berstruktur kepemimpinan yang bersifat otoriter, sehingga tidak ada diskusi dalam bentuk apapun. Setiap saksi Yehuwa hanya menerima, dan menjalankan perintah saja, seperti robot-robot. Khusus ciri kultus berkepemimpinan yang otoriter, bisa disaksikan di video nomor 13. Sekarang, kita bahas poin yang ketiga, yaitu propagandis menargetkan emosi Anda, bukan kesanggupan berpikir Anda yang logis. Mengapa pemimpin saksi Yehuwa sebagai propagandis menargetkan emosi Anda? Jawabannya adalah, banyak doktrin saksi Yehuwa yang tidak masuk akal, dan terlalu banyak skandal yang terjadi di dalam organisasi lembaga Menara Pengawal. Oleh karena itu, misalnya, Anda adalah seorang Kristen yang baru saja menemukan channel ini. Dan bagi saksi Yehuwa, meskipun saya bukanlah saksi Yehuwa, tetapi channel saya ini dapat dikategorikan sebagai channel murtad, karena membongkar kesesatan organisasi ini. Dan Anda menemukan banyak fakta-fakta tentang organisasi ini. Lalu, Anda bertanya kepada saksi-saksi Yehuwa. Apakah saksi Yehuwa bersedia mendiskusikannya secara objektif dan detail? Tidak. Umumnya, saksi Yehuwa akan mengatakan bahwa channel ini menyebarkan fitnah, tanpa bisa menjelaskan kepada Anda di mana fitnah yang dibongkar channel ini. Sekarang mari kita saksikan sebuah anjuran dari pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa saat menghadapi seorang pelajar Alkitab yang mempertanyakan tentang organisasi ini. Perhatikan jawaban pemimpin saksi Yehuwa itu. Coba pikirkan skenario berikut. Pelajar Alkitab kita dikirimi link tentang situs orang murtad oleh suaminya. Lalu suaminya berkata kepada istrinya, "Coba lihat ini, nanti kamu akan tahu mereka seperti apa." Pelajar Alkitab kita khawatir, dan dia mau kita coba periksa situs itu. Jangan lakukan itu. Paulus berkata, hindari mereka. Jadi, kita seharusnya tidak membaca bacaan orang murtad, atau mencari tahu apa pendapat mereka tentang kita di internet. Jadi apa yang bisa kita katakan? Kita mungkin bisa bilang begini, saya tahu ini pasti membuat kamu bingung dan khawatir. Dan kamu memang perlu tahu kami seperti apa. Saya punya saran. Tidak ada yang kami tutupi. Waktu kamu berhimpun, dengarkan baik-baik apa yang dibahas di sana. Perhatikan cara kami bergaul. Cari tahu cara organisasi dibiayai. Coba lebih mengenal para penatua dan istri mereka. Waktu pengawas wilayah dan istrinya datang, coba kenalan dengan mereka. Kunjungi kantor pusat atau kantor cabang. Nanti saya bisa temani. Saya mau kamu benar-benar mengenal organisasi Yehuwa. Karena dengan begitu, nanti kamu akan tahu bahwa apa yang orang-orang katakan tentang kami tidak benar. Coba perhatikan apa yang dianjurkan oleh pemimpin saksi Yehuwa itu. Pemimpin saksi Yehuwa itu tidak menganjurkan seorang peminat untuk memeriksa fakta-fakta lebih lanjut tentang organisasi ini. Sebaliknya, dia meminta peminat itu berkenalan dan menjadi akrab dengan saksi-saksi Yehuwa lainnya. Jadi pemimpin saksi Yehuwa itu sedang menargetkan emosi Anda, daripada Anda beroleh fakta-fakta tentang organisasi ini. Nah, jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, janganlah jadi korban propaganda yang disebarkan oleh organisasi ini. Tolong share channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya, khususnya sanak keluarga Anda.
Hindari propaganda yang disebarkan oleh saksi Yehova untuk menjerat Anda.